Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Islam normatif 1. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Muhammad Afif Hidayatullah, yang kedua saya sendiri Wiwin Ikhviana Safitri, dan yang terakhir Putri Emiliawati. Adapun poin-poin materi yang akan kami presentasikan yaitu pengertian wahyu, epistemologi wahyu, bentuk-bentuk wahyu, posisi akal terhadap wahyu, Islam sebagai agama wahyu, ciri-ciri Islam sebagai agama wahyu, ruang lingkup Islam sebagai universal, dan yang terakhir hakikat kehidupan manusia. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian wahyu. Kata wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahyu yang artinya suara, api, dan kecepatan. Al-wahyu juga diartikan dengan bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Istilah wahyu dalam Al-Quran muncul sebanyak 78 kali dengan makna dan pengertian yang beragam, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian wahyu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya berupa risalah atau kitab suci untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman dan petunjuk hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu epistemologi wahyu. Wahyu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada manusia secara tidak langsung namun melalui perantara rasulnya. Namun rasul sendiri mendapatkan wahyu juga tidak secara langsung tetapi melalui perantara malaikat Jibril. Terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu 1. Malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. Kemudian yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga Nabi dapat mengingat dan menghafal kata-kata tersebut. Kemudian yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingnya lonceng. Cara ini dirasakan paling berat bagi Nabi, kadang pada keningnya berkeringat meskipun turunnya wahyu di musim dingin. Dan kadang juga unta baginda Nabi terpaksa berhenti dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. Kemudian yang terakhir, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar sebagaimana rupa aslinya. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk-bentuk wahyu. Wahyu ada dua, yaitu wahyu kauliyah dan wahyu kauniyah. Wahyu kauliyah disebut juga ayat Qur'aniyah. Ayat Qur'aniyah adalah wahyu Allah yang tersurat di dalam Al-Quran dan merupakan bagian dari susunan mushaf Al-Quran. Dan yang kedua, wahyu kauniyah. Wahyu kauniyah atau ayat kauniyah adalah hukum alam ciptaan Allah yang berlaku pada alam raya. Ayat ini berbentuk segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat, posisi akal terhadap wahyu. Akal merupakan kunci untuk mendapatkan pengetahuan, baik pengetahuan yang bersumber dari ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. 1. Akal dalam memahami ayat-ayat kauliyah. Dalam hal ini kita didorong untuk berpikir terutama tentang wahyu, kenabian, dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan akal dalam memahami ayat-ayat kauniyah. Akal berguna untuk merenungkan ayat-ayat kauniyah yang terpampang dalam galaksi benda-benda mati, tumbuhan, hewan, serta manusia. Dengan demikian, akal telah melingkupi semua sisi termasuk mengenai ayat-ayat kauniyah. Maka orang yang tidak menggunakan akalnya pada semua sisi termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk serta berada dalam kesesatan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yakni Islam sebagai agama wahyu. Agama dari segi sumbernya bisa dikelompokkan menjadi dua, yakni agama budaya dan agama samawi. Agama budaya adalah agama yang bersumber dari akal atau pemikiran manusia, sedangkan agama samawi adalah agama yang berasal dari wahyu Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, terus kenapa agama Islam bisa dikatakan sebagai agama wahyu? Karena agama Islam termasuk dalam agama samawi, karena agama Islam berasal dari wahyu Allah berupa
kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Ciri-ciri Islam sebagai agama wahyu, yang pertama ada berkembang secara revolusi, diwahyukan Tuhan. Maksud dari berkembang secara revolusi dapat dilihat dari segi pembawa ajaran Islam, yakni Nabi dan Rasul. Islam merupakan agama semua Nabi dan Rasul beserta pengikut-pengikutnya. Yang kedua ada disampaikan melalui utusan Tuhan. Telah jelas bahwa agama Islam itu adalah agama wahyu samawi yang disampaikan kepada umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasul sepanjang sejarah Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ada ajaran ketuhanannya, monoteisme mutlak atau tauhid. Islam mengajarkan kepada pengikutnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hal ini tertuang dalam lafaz syahadat yang merupakan salah satu rukun Islam. Yang keempat yakni memiliki kitab suci berupa wahyu yang bersih dari campur tangan manusia. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima ada ajaran prinsipnya tetap atau ajaran tauhid dari waktu ke waktu. Segala macam bentuk ajaran dalam Islam merupakan bentuk konsekuensi tauhid, seperti masalah ibadah yang merupakan realisasi dari ketauhidan seseorang. Orang yang menyatakan bahwa Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta adalah Allah. Konsekuensinya ia harus beribadah hanya kepada Allah. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan dengan materi yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang universalitas Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Emiliawati, NIM 2020-3192. Ruang lingkup Islam sebagai ajaran universal. Secara normatif, Islam tidak hanya sekedar agama ritual yang cenderung individual, akan tetapi merupakan suatu tata nilai yang mempunyai komunitas dengan kesadaran kolektif yang membuat pemahaman atau kesadaran, struktur, dan pola aksi bersama dengan tujuan-tujuan politik. Islam adalah agama universal yang cocok untuk semua tempat dan zaman, untuk semua manusia, bangsa, bahasa, kebudayaan, dan adat istiadat. Islam sebagai ajaran universal sangatlah menjunjung tinggi nilai kemasyarakatan, di mana Islam memiliki ajaran yang cocok untuk seluruh kalangan masyarakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saba ayat 28 yang menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membawakan Islam tidak hanya untuk kaum tertentu saja, melainkan bagi seluruh manusia. Karena semuanya adalah penafsiran dan penjabaran dari ajaran-ajaran dasar Al-Quran, maka semuanya berada dalam kebenaran. 2. Hakikat kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan makhluknya tidak lain hanya untuk menyembah kepadanya. Karena status manusia adalah abdi Allah, maka sudah seharusnya manusia senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hakikat kehidupan manusia di dunia ini adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.